Sebelum masuk doa syafaat, saya kepengen sharingkan dan sekaligus nanti doakan tentang perjalanan saya ke Malaysia kemarin ini. Kami berangkat tanggal 26 ya. Dan 26 lalu saya kira 27 kami pergi ke rumah sakit. Sebetulnya tidak pernah ada rencana untuk check up untuk bahu saya yang cedera. Cedera ini sudah 8 bulan kira-kira. Dan lalu pada waktu saya pingsan, jatuhnya persis di situ lagi. Jadi kedobelan. Tapi ya sekalipun ganggu sih ganggu. Angkatan-angkatan tertentu saya tidak bisa ngangkat berat. Angkatannya sama seperti angkatan cewek gitu. Karena cedera ini. Angkatan tertentu yang lain tidak masalah, tapi yang tertentu tidak bisa. Jadi maunya pergi ke Malaysia itu hanya check up jantung. Tapi pada waktu kami sampai di rumah sakit, kami memilih Gleneagles dan kami check up jantung. Lalu kami waktu jalan di rumah sakit itu lihat, tuh, ini ada ortopedis spesialis di atas spesialis gitu ya. Ortopedis itu kan nangani otot dan tulang-tulang begitulah. Nah, tapi dia tuh spesialis ortopedis dalam bagian bahu, kalau tidak salah siku, lutut. Jadi misalnya punggung itu dia tidak mau. Nah itu yang kami lihat itu adalah orang India. Dokter yang untuk jantung itu juga India. Jadi banyak India di situ. Lalu kami coba-coba sajalah di check up ini bahunya bagaimana. Dari yang dokter jantung disuruh CT scan untuk otak kepala gitu ya, untuk melihat apakah ada pembuluh yang tersumbat dan sebagainya. Apapun yang berhubungan dengan stroke begitulah. Tentu saja jantungnya juga dicek. Nah, lalu waktu kami pergi ke dokter yang spesialis bahu itu, dia cek tangan saya, gini sakit, gini tidak sakit, tidak sakit, tidak sakit. Terus ada suatu posisi di mana tangan saya diginikan ya, dua-dua ya. Agak diputar gini ya, dua-dua. Kalau dia tekan, dan dia tekan dari atas ke bawah itu saya disuruh nahan. Ternyata yang kanan ini lemah sekali. Dan dia bilang ini lemah ini. Dan dia menduga ada otot yang sobek di bahu. Karena itu dia menyuruh pertama foto, X-ray. Lalu kedua, dia menyuruh MRI itu ya. MRI-nya tok 5 juta. Saya pikir saya kepala tanggung, saya biar lakukan semua. Tapi waktu mengambil hasil MRI mau kembali ke dia, tidak bisa. Karena hari Jumat itu, maksudnya mau kembali Jumat itu adalah hari di mana dia operasi. Selasa dan Jumat itu dikhususkan untuk dia operasi.
Jadi tidak bisa pasien mau kontrol atau apapun tidak bisa. Nah sebelum itu kami sudah melihat ternyata ada spesialis yang sama, ortopedis yang khusus bahu dan sebagainya itu. Nah yang ini Chinese. Ya sudah kami terpaksa korbankan di sini kan nanti sudah bayar ya. Tapi lalu kami bawa hasilnya itu, hasil dari MRI dan foto-foto itu, dan kami pindah dokter, kami tanya bisa pindah seperti ini, bisa, tidak apa-apa. Ya sudah kami pindah ke yang Chinese itu. Nah, pemeriksaan diulang lagi, tapi bukan gerakan seperti ini, saya lupa gerakan apa. Dia melihatnya ini yang kanan ini lebih lemah, dan dia juga menduga ada sobeknya. Oh, dia langsung periksa ya, langsung sudah ada hasil kan, hasil dari MRI, bahkan dia tunjukkan ini loh sobeknya. Jadi sobeknya itu sedikitnya ada dua, saya lupa dua atau tiga ya. Ada yang lain warna hitam, tapi dalam bagian itu warna putih. Saya tidak tahu itu diperbesar atau diperkecil. Ukuran sebenarnya sobeknya saya tidak tahu. Tapi pokoknya ini ada sobek-sobek. Lalu ini ada tulangnya yang agak berlimpit gitu. Dan kalau tidak saya salah, lalu ada satu bagian otot yang terlalu kecil dibandingkan yang lain sehingga terjadi ketidakseimbangan. Dan ada tumbuh tulang. Tapi itu tidak dipermasalahkan, tidak apa-apa, dibiarkan saja, itu tidak apa-apa. Dan dia menganjurkan operasi. Karena kalau sobeknya itu tidak dioperasi, maka bagian-bagian yang lain yang tidak sobek itu bisa ikut sobek. Jadi maksudnya jelas tambah parah gitulah. Lama-lama ini tidak bisa dipakai ini lengan ini. Jadi ini sekalipun rasanya tidak mengganggu terlalu parah, tetapi dibiarkan terus itu bisa makin parah. Jadi dianjurkan operasi dan ditunjukkan alatnya. Ini kelihatannya mau dijahit ini. Jadi ada benang-benang, ada jarum agak besar panjang begitu ya. Jadi bukan disobek begitu, tapi hanya ditusuk dan ya tidak tahu lah cara operasinya modern sekali lah pokoknya. Ya tidak tahu di sini juga ada pendana ngerti. Biayanya 38.000 ringgit atau 125 juta rupiah. Itu saya termasuk semua kamar nginepnya, jadi saya harus nginep di rumah sakit 2-3 hari. Nggak tahu 2 atau 3, nggak bisa dipastikan. Dan biaya 38.000 ringgit itu pun estimasi, itu bukan pasti. Tergantung saat operasi nanti ini sukar apa gampang gitu ya. Kalau operasinya mudah itu bisa turun. Kalau operasinya sukar itu bisa naik. Tapi dia estimasi 38.000 ringgit. Benar. Tidak ada pilihan, saya pikir, daripada pergi ke Indonesia. Saya tidak tahu apakah bisa bagus atau tidak, saya tidak ngerti. Dan banyak orang bilang operasi di Malaysia dan sebagainya itu malah lebih murah daripada di Indonesia. Termasuk kalau pasang ring jantung dan sebagainya, sebetulnya lebih murah. Sebetulnya saya kalau tahu gitu, saya waktu itu pasang ring di sana daripada pasang ring di Indonesia. Jadi kami bilang kepada dia, itu kan hari Jumat ya, kami bilang Sabtunya kami pulang tanggal 1 Juli kemarin tadi malam ya, dan kami akan kembali lagi itu tanggal 17.
Memang itu sudah direncanakan, tapi maunya itu kan mau untuk jalan-jalan ya. 17 Juli pergi lagi sampai tanggal 22. Saya pikir mumpung masih musim durian gitu ya. Tapi ya itu 17 itu dia bilang keluar dari bandara langsung masuk rumah sakit. Karena harus cek darah dan sebagainya. Nginep rumah sakit. Dan besoknya kalau darahnya dan sebagainya tidak ada masalah, tanggal 18 dilakukan operasi itu. Nah, 19 ternyata hari libur lagi, bingung saya. Nggak tahu apakah bisa pulang 19 atau harus 20, saya nggak ngerti. Tapi ya, itu yang bisa saya sharingkan. Jadi dari berangkat itu, selama saya pergi ke KL, saya bawa duit paling banyak saat ini sebetulnya, karena pikiran mau check up jantung. Tapi ketambahan check up dan apapun yang perlu dengan bahu ini, duitnya malah kurang. Untungnya ada salah satu teman yang punya kartu kredit dan bayar pakai kartu kredit dia. Nah, nanti saya bayar kembali pada dia. Jadi nanti kalau 17 itu saya ke sana dan masuk rumah sakit, pertama mesti deposit 20.000 ringgit. Satu ringgit itu 3.300, dari 20.000 sekitar 66 jutaan. Dan sisanya nanti setelah operasi baru dilunasi, entah berapapun harganya. Jadi itu sedikit sharing saya tentang penyakit saya. Mungkin dipikirkan bahu saja kok operasinya semahal itu. Tapi ya ini banyak masalahnya dalam bahu itu ternyata. Terlihat dari MRI maupun foto-foto itu banyak masalahnya dan dia jelaskan. Sedangkan di dokter jantungnya, katanya dia foto yang dari Indonesia itu kabur, jadi dia tidak bisa tahu apakah itu memang seharusnya di-ring atau tidak. Cuma obat-obatnya ada yang ditambah, ada yang diganti. Sehingga saya pikir saya tidak bisa kembali ke dokter jantung saya yang di Surabaya. Kalau ngomong diganti oleh dokter luar negeri, nanti orang sini biasanya tidak akan senang dan ya, tapi baik enggak lah. Ya, jadi repotnya kalau kontrolnya mesti ke Malaysia. Ini repotnya kalau pemeriksa operasi atau apapun dilakukan di sana, yang nanti bolak-balik pergi ke sana jadinya. Oke, kita berdoa dan mungkin ada hal-hal lain yang didoakan, tapi terutama berdoa untuk urusan saya pergi ke Malaysia pada tanggal 17 itu, operasinya dan sebagainya, supaya bisa berjalan baik. Dan saya tanyakan, ini sembuh total dalam berapa waktu? 12 minggu. Cukup lama sudah ya, 3 bulan baru sembuh total. Dan saya tidak tahu selama 3 bulan itu saya boleh latihan apa, seberapa banyak. Mungkin bisa latihan ringan atau latihan yang tidak menyakitkan atau gimana. Bahkan sekarang ini sampai saat operasi saya tidak tahu saya boleh latihan sebanyak apa gitu lah. Lupa tanya sehingga nggak terpikirkan pada saat itu. Ya nggak ngerti gimana lah. Tapi kalau dalam 3 bulan tidak dilatih sama sekali, saya umur 68, maka habis ototnya kalau tidak dilatih sama sekali. Jadi nggak ngerti saya bagaimana, atau dilatih ringan atau gimana, tapi pokoknya mestinya
bisa dilatih. Kalau nggak dilatih, habis total ototnya nggak karu-karuan. Saya nggak ngerti lah. Jadi menurut saya itu bukan masalah yang kecil, ini masalah besar bagi saya. Dan kan untuk kita berdoa untuk hal itu ya. Saya tadi waktu sharing sebelum doa itu ada sedikit kurang, mau saya tambahkan sedikit ya. Karena jantung baru dipasang ring, maka saya itu diberi 2 obat pengencer darah. Lah, dokter jantung yang di sana melihat 2 obat ini kok sama saja. Ada apa diberi 2 obat yang sejenis gitu loh. Yang satu dibuang, yang satu diganti obatnya dia. Dan obatnya dia itu mahal sekali, 30.000 per biji. Dan itu diminum tiap hari, berarti 1 juta per bulan. 30.000 lebih. Ya. Jadi pokoknya 1 juta per bulan. Nah, orang yang minum pengencer darah dioperasi, nggak bisa dioperasi. Darahnya kan keluar nggak karu-karuan. Nah, lalu waktu ngomong dengan dokter yang mau operasi bahu itu, saya nggak ngomong tentang itu lah, saya lupa gitu lah, laki-laki lupa. Tapi setelah itu kami kontak, ini ada obat pengencer darah, gimana jadinya? Nah, dia berkata obat pengencer darah yang lama, itu yang saya minum malam, itu harus di-cut, harus di-stop 10 hari sebelum operasi. Tapi pengencer darah yang diberikan oleh dokter jantung sana itu boleh tetap bisa digunakan. Saya ini bingung, itu tetap pengencer darah waktu saya googling. Dan saya tanya lagi setelah di rumah WA dan sebagainya, tanya lagi, apa benar ini tidak clear, ini juga pengencer darah. Dia bilang kalau memungkinkan dihentikan dua-dua itu lebih baik. Nah, tanya dokter jantungmu, bisa dihentikan dua-dua atau enggak? 10 hari. Tapi kalau tidak bisa, berarti Sabtu tetap masih diminum, maka tidak ada masalah. Tetap mereka bisa mengatasi, operasi bahu tetap bisa dilaksanakan. Nah, yang saya khawatirkan kalau dokter jantungnya bilang dua-dua tidak bisa dihentikan dulu. Saya belum kontak dokter jantungnya. Jadi mau ngontak waktu itu enggak nututi waktu, sudah hari Sabtu kami kontak enggak bisa. Jadi mesti kontak dokter jantungnya dulu. Ini gimana? Lalu ada cerita lain, saudara, yang sudah saya berikan di grup-grup, tapi cuma secara ringkas ya. Kami di sana itu mau digendam orang. Ya, setidaknya saya yakin itu gendam kalau dalam istilah Indonesia ya. Malaysia punya istilahnya sendiri, tidak tahu apa, saya nggak ngerti. Itu satu orang dari Dubai, tinggi, lebih tinggi dari saya, rambut sekali, hitam. Lalu satu perempuan, apakah itu istri atau teman saya tidak tahu. Lalu satu laki-laki lain itu ya sama Rudi, katanya bersama Rudi, saya tidak lihat orang itu sama sekali. Karena mereka berusaha memecah perhatian kami, yang satu dekati Daewong, yang satu dekati Rudi dan sebagainya gitu. Nah, pertama Rudi yang diajak ngomong sama yang besar gemuk itu, tapi Rudi kan tidak ngerti Inggris, dia ngomongnya Inggris. Ya. Dia tunjukkan dompetnya gitu loh. Lalu saya yang datangi, dia tunjukkan ini dia dari Dubai dan sebagainya. Dia tidak tanya, dia tidak bilang dari Dubai. Saya yang tanya, where are you from? Saya from Dubai. Mata uang yang tunjukkan itu saya tidak tahu mata uang apa, bukan ringgit, bukan juga dolar,
Apakah memang mata uang Dubai, saya tidak tahu. Dan kata-kata dia dari Dubai, apakah benar, saya tidak tahu juga. Kalau dia mau lihat mata uang kami. Lah saya di dompet itu ya, dompet itu kan bisa dilepet begini ya. Yang ringgit saya taruh di sini. Yang rupiah saya taruh di sini, saya tetap bawa rupiah. Dan jumlahnya cukup banyak ya. Karena saya pikir kalau ringgitnya kurang, rupiahnya di sana beli ringgit, dan memang itu yang terjadi. Sebetulnya melihat itu kan cukup ditunjukkan gini ya. Atau cukup kalau mau lihat satu ya satu. Nah, saya mau ambil satu lembar itu sukar. Akhirnya saya keluarkan satu gendel. Satu gendel itu, saya nggak tahu, pokoknya uang 100 ribuan mungkin ada lebih dari 2 juta pasti, mungkin kira-kira 2,5 juta gitu. Ya. Dia pegang gendel lah. Tak gendel pegang. Lalu mau lihat mata uang ringgit. Loh, ada apa mau lihat mata uang ringgit? Mata uang ringgit, wong di Malaysia kok mau lihat mata uang ringgit di saya. Dan ini bukan terjadi di mall atau apa. Itu kami entah baru makan atau apa. Di jalanan biasa kita tidak kenal apa-apa dengan orang itu. Saya pikir ini mau gendam. Saya pegang tetap dan saya siap untuk mukul dia ataupun jegal kakinya. Saya yakin dia tidak bisa lari dari saya karena dia gemuk sekali. Saya yakin tidak mungkin bisa lari. Kalau sampai dia tarik ini, saya pasti sudah menyerang dia, dan kalau dia lari, saya jegal kakinya. Dia bilang, don't be afraid, dan sebagainya. Jangan takut, jangan takut. Yang mikir aku takut sama kamu ya siapa? Saya yakin saya tidak mungkin bisa digendam. Dan berantem pun saya dengan dia, saya tidak takut. Yang perempuan dekati si Jaehong, lalu si Rudi didekati sama yang laki, yang buah anaknya, buah temannya, saya tidak tahu. Yang saya tidak melihat itu, saya cuma melihat dia. Dia mau tarik, saya pegang. Saya mau lihat, semua nih, lihat semua. Saya bilang, we just can't trust anybody. Dan nada saya sudah tegas dan mulai nada tinggi. Kami tidak bisa trust, percaya seadanya orang. Memang begitu. Dia lepaskan. Saya mikir-mikir, sebetulnya kami buntut ya orang itu waktu sudah pergi. Tapi kami tidak melakukan. Jadi ya, kalau saudara memang orang Kristen, gendam itu tidak memungkinkan. Ini bukannya lalu nepuk bahu atau apa, biasanya kan gitu ya. Ini enggak. Nah, aneh, tapi sudah jelas ini orang yang maksud jahat, sudah pasti tidak ada kemungkinan. Habis lihat 100 ribuan masih pegang-pegangan begini, mau lihat ringgit. Mau lihat ringgit tidak saya kasih, mau lihat uang yang 50 ribuan. Kok tahu dia uang rupiah ada 50 ribuan. Nah, kalau saya ambil yang 50 ribuan dan yang 100 ribuan mesti saya lepaskan, saya tidak mau. Saya tidak punya 50 ribuan. Saya kira memang tidak punya, tapi ternyata punya. Tapi saya tidak mau lepaskan, dan saya jawab, kami tidak bisa trust, percaya seadanya orang. Dan nada saya mulai tinggi, dan mata saya memandang dia lepaskan. Lalu mereka pergi semua. Jadi ya, mungkin resesi membuat makin banyak orang melakukan kejahatan, sesuatu yang membahayakan. Sekali lagi, waktu itu di Genting,
Tahu-tahu saya didatangi orang yang tidak kenal apa-apa. Saya sedang sendirian, saya kira. Didatangi dan tanya, kamu umur berapa? Bahasa Inggris ya. 68, saya bilang. Saya tanya balik, kamu umur berapa? 78. Saya percaya 78, dia kelihatan lebih tua memang. Tapi cuma mamaku itu lalu pergi. Ini juga mau ngendam atau apa? Saya tidak ngerti ya. Satu kali lagi di mall. Lagi-lagi saya sedang sendirian. Sampai di mall seringkali pecah. Ya, waktu itu Rudi pun tidak bersama saya. Biasa saya bersama Rudi, saya sendirian. Seorang sepasang, ya, suami istri atau teman saya tidak tahu, pokoknya lakinya tinggi, kurus, perempuan, dan mereka kelihatan kayak orang kaya, saudara. Pakaian itu bagus, penampilannya tuh rapi dan bagus sekali. Bukan urusan ganteng atau cantik, tapi pakaian itu rapi, bagus. Dan dia ngajak saya ngomong Cina. Oh, saya jawab, I don't speak Chinese. Saya tidak bicara bahasa Tionghoa. Oh, you do speak English. Oh, kamu bicara bahasa Inggris. Oh, dia menjelaskan. Ngomongnya cepat sekali. Tapi saya tetap nangkep. Dia bilang, mau minta tolong. Mereka kehilangan uang mereka. Apakah mereka menceritakan atau tidak? Saya kupingnya anak Inggris itu kan agak suka dan dia ngomongnya cepat. I'm from China, katanya. Saya dari China. Dan saya kehilangan uang saya. Saya minta bantuan dan sebagainya. Nah, saya tidak menanggapilah. Sebetulnya setelah itu saya pikir-pikir juga. Sebetulnya orang ini jujur atau enggak. Atau mau jadi bajingan atau mau apa. Dan dia cuma bilang minta sedikit. Tapi tidak bilang sedikit itu berapa. Karena saya masih tanya sedikit maksudmu itu berapa. Nah, kalau ya cuma 10 ringgit, 20 ringgit itu taksi, tidak masalah saya. Tapi kalau sedikit itu 100 saja saya sudah tidak mau. Tapi saya bilang memang saat itu saya sendiri kan sudah dari rumah sakit dan sebagainya ya. Jadi saya sendiri sedang mepet keuangannya. Masih ada sih ada, tapi mepet keuangannya sehingga saya bilang enggak, saya tidak bisa. Keuangan saya sendiri mepet. Ya. Jadi kalau dia pergi gitu saja, ya thank you, pergi. Dia nyari orang lain dan kelihatan. Tidak ngerti lah apakah itu masih kejahatan, mau melakukan kejahatan atau tidak, saya tidak tahu juga. Ya. Tapi suatu peringatan kalau saudara pergi-pergi, karena kejahatan-kejahatan seperti ini sangat bisa. Cuma kalau saudara Kristen memang gendam itu tidak memungkinkan terjadi. Kalau bisa terjadi gendam ya berarti saudara mesti introspeksi iman saudara sendiri. Ya hanya itu saja yang ingin saya sharingkan. Lalu saudara, saya bingung dengan berangkatnya itu ya. Kami sudah beli tiket untuk tanggal 17 dan pulang tanggal 22. Tinggal 17 itu langsung nanti masuk rumah sakit, 18 operasi. Tapi saya mesti tanya dokter jantung saya itu tentang obat pengencer darah itu. Dan juga saya takut 17-nya itu penerbangannya delay dan sebagainya. Saya masih mikir-mikir ya untuk berangkat dipagikan. Ya tiketnya dikorbankan. Setidaknya 2 orang berangkat lebih dulu. Mungkin tanggal 14 atau tanggal 13. Tapi kalau saya berangkat segitu, maka berarti nabrak minggu. Nah, berangkat tanggal 13 sehingga Pak bisa tanya ke dokter jantung itu, banyak ketemu jauh lebih enak daripada WA dan telepon, makin sukar untuk mengerti.
Saudara, dokternya itu semua bicara atau bahasa Melayu atau bahasa Inggris. Ya. Kalau saudara pikir bahasa Melayu dan Indonesia itu mirip ya, tapi miripnya itu tidak cukup mirip untuk gampang dimengerti. Sukar loh mengerti, apalagi kalau mereka ngomongnya cepat, sukar mengerti. Apalagi dia ngomong dengan masker, tambah sukar untuk mengerti. Jadi kalau di telepon lebih tidak kelihatan orangnya, sama sedang mikir-mikir. Mungkin 2 tiket dihanguskan, berangkat lebih pagi, tanggal 13 berangkat, ya memang berarti keluar duit hotel juga, kalau tiket yang baru juga, tapi lebih aman menanyakan apakah bisa dia dibuang salah satu. Nanti saya masih belum selesai dengan sharing kok. Saya masih pikir-pikir apakah nanti jawaban dari dokter itu boleh dibuang dua-dua atau tidak boleh dibuang dua-dua, berarti saya tidak bisa operasi. Jadi itu sedikit tambahan sharing saya. Tolong doakan supaya saya tidak menempuh jalan yang salah, memajukan dan sebagainya itu tidak salah, sehingga operasinya jangan sampai kacau ya.